Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak dosen, penguji yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Labasrudin SPD, guru bimbingan konseling pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Maluku Tengah. Saat ini saya juga adalah mahasiswa PPG Mata Pelajaran Umum Kemenak gelombang 1 tahun 2025. Dan studi bimbingan dan konseling pada Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta PPG 782193018306 dan NIM PPG 201672520056. Pada hari ini, Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individu menggunakan pendekatan behavioral, teknik kontrak perilaku untuk mengurangi frekuensi ketidakhadiran siswa di sekolah dan membangun kebiasaan disiplin bangun pagi. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Ustaz. Ya, silakan duduk. Ayo. Alhamdulillah. Gimana kabar hari ini, siang hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Ustadz ingin menyampaikan terima kasih Robi sudah menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Ustadz. Ya Ustaz. Seperti biasa, apa yang nanti kita bicarakan di ruang ini adalah rahasia kita berdua. Ya Ustaz. Ustadz ingin menyampaikan bisa berbicara terbuka untuk mencari solusi terbaik bersama dengan Ustadz. Apakah Robi bersedia? Bersedia Ustaz. Oke, baik. Nanti setelah menuliskan nama dan kelas, Ya nanti Ustaz. dibacakannya biar dipahami bahwa persetujuan informasi konseling ini dipahami dan kita sama-sama laksanakan. Ya Ustaz. Ya, ini silakan Robi tulis nama, kelas, Ustaz. kemudian menyatakan setuju dan bersedia untuk mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam proses layanan konseling individu. Oke? Ya Ustaz. Silakan tulis nama, lalu kemudian tulis nama di sini untuk tanda tangan. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 25 ya. Oke? Ya Ustaz. Lalu bertanda tangan. Oke, silakan tanda tangan di sini. Oke, tulis nama, lalu tanda tangan. Oke, tulis nama. Ya. Oke, coba dibacakan ya, persetujuan informasi konseling. Oke, silakan. Persetujuan informasi konseling. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Muhammad Robi Yusuf Mahendra, kelas 11 IPS. Nyatakan setuju dan bersedia untuk mengikuti dan berpartisipasi aktif dan proses layanan konseling individual yang dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor. Dengan mendatangani formulir ini, saya menyatakan telah memahami dan menyetujui hal-hal berikut. 1. Saya bersedia mengikuti proses konseling secara sukarela dan aktif dari awal hingga akhir. 2. Saya akan memberikan informasi yang jujur dan terbuka untuk kelancaran proses konseling. 3. Seluruh informasi yang saya sampaikan akan dijaga kerahasiaannya oleh konselor. 4. Saya menyetujui proses pencatatan atau nota konseling selama sesi berlangsung untuk kepentingan dokumentasi proses konseling. Saya akan bersedia menyepakati jadwal dan tepat pelaksanaan konseling yang ditentukan bersama. 6. Saya memahami bahwa kerahasiaan dapat dibuka hanya dalam kondisi khusus.
itu jika terdapat ancaman bahaya bagi keselamatan diri saya atau orang lain atau atas perintah peraturan di undang-undang yang berlaku. Demikian persetujuan ini buat dengan penuh kesadaran dan terpaksa dari pihak manapun yang menangani konseling individu konselor. Oke. Nah, formulir persetujuan informasi konseling ini ya, Ustadz juga bertanda tangan ya, karena Ya, Ustadz yang menangani. Jadi Ustadz juga sini tanda tangan. Oke, baik. Nah, sekarang kita memulai ya. Ustaz. Sebelum kita memulai apa yang menjadi persoalan Robi selama ini menjadi problem ya, karena berdasarkan laporan dari wali kelas, kemudian guru mata pelajaran terkait dengan perubahan perkembangan kehadiran Robi Ya, Ustaz. ya, maka Ustadz meminta Presiden Robi untuk kita bersama-sama memecahkan persoalan terkait dengan keaktifan Robi selama beberapa hari ini yang dalam prosesnya tidak mengikuti proses keaktifan di lingkungan sekolah di kelas. Oke. Sebelum itu saya mengajak Robi dan saya sendiri untuk kita bersama-sama menghadirkan Fatihah untuk memulai konseling individu. Semoga hari ini ya dalam proses nanti ke depan kita diberikan kemudahan sehingga Robi bisa menyelesaikan persoalan yang ada dalam ini. Robi, semoga Ustadz juga dapat membantu Robi sepenuhnya untuk dapat menyelesaikan persoalan Robi. Untuk itu kita bersama-sama hadirkan Fatihah. Oke, berdoa mulai. Amin. Kemudian beberapa hari yang lalu Ustadz mendapat informasi dari wali kelas terkait dengan kehadiran Robi. Ya, Ya, Ustaz. ya, wali kelasnya siapa? Ustaz Jalila. Ustaz Jalela menyampaikan kepada Ustadz terkait dengan Robi sering tidak masuk sekolah lebih dari 3 hari. Ya, Pak. Ustadz ingin mendengarkan cerita dari sudut pandang Robi. Bisa kita berbicara dari hati ke hati? Ya, Ustaz. Oke, terima kasih Robi. Coba Robi ceritakan Ustadz, kira-kira apa yang membuat Robi sering tidak masuk sekolah? Ini Ustaz, saya ketika bangun pagi, saya sering merasa jenuh dan sangat malas karena sangat tidak mau bangun dari tempat tidur. Ada yang lain lagi selain Dan saya sangat sulit untuk berdiri dari tempat tidur karena merasa malas dan ngantuk. berarti tidak ada uh, semangat begitu ya untuk mau harus ke sekolah ya? Ya, Ustaz. Iya, iya. Uh, Ustadz sangat mengerti ya perasaan Robi ya. Rasa malas dan lemas itu bisa sekali menyerang siapapun Ya, Ustaz. ya. Itu tergantung dari situasi seseorang Siap. ya. Tapi mari kita lihat sama-sama ya. Ustadz dan Robi, mari kita lihat sama-sama kira-kira apa yang terjadi setelah kamu memilih untuk tidak masuk sekolah. Apakah masalahnya itu nanti akan selesai dengan tidak masuk sekolah sementara kapasitas Robi adalah pelajar? Tentunya pelajar, tugasnya Robi untuk Belajar. ya. Ya, Selama ini orang tua ya punya ya, tanggung jawab untuk memastikan bahwa Robi ada di sekolah. Ustadz ya, juga selaku guru juga harus memastikan Robi harus ada di sekolah untuk mengikuti proses pembelajaran ya.
beberapa hal yang perlu diketahui oleh Robi ya. Tujuan daripada layanan konseling ini ya, Robi harus memahami faktor-faktor penyebab ketidakhadiran di sekolah. Ya. Tujuan yang kedua, menyadari dampak negatif dari kebiasaan tidak masuk sekolah. Ya. Yang tujuan ketiga, memotivasi untuk mengubah perilaku yang kurang disiplin. Ya. Oke, kita mulai. Pertama, Ustadz mau buka pemikiran kita bersama bahwa penyebab sering tidak masuk sekolah itu ya, itu ada dari diri kita sendiri atau dari faktor internal kita, dari diri kita sebenarnya. Benar apa yang disampaikan oleh Robi bahwa kita malas, yang ada motivasi lagi mau belajar, tidak ada rasa percaya diri, kadang separuh karena sudah terlambat bangun ini, oh mau ikut pelajaran juga semalu terlambat ya, ujung-ujungnya juga kita semua ke sekolah lagi, sudah terpaksa lanjut tidur kepala, yang pada akhirnya kan nanti terbiasa untuk bangun kesiangan. Ya, 1 hari belum, 2 hari belum, 3 hari, lebih dari 3 hari, itu menjadi kebiasaan dari Robi sendiri. Ingat, kebiasaan itu susah nanti mau diubah. Hanya perlu harus kita menyadari diri. Kita harus koreksi diri. Ya. Ya. Itu. Faktor yang kedua, itu faktor eksternal. Faktor dari lingkungan. Berdasarkan hasil informasi dari wali kelas bahwa faktor yang eksternal dari lingkungan keluarga itu tidak mendukung Robi untuk memastikan Robi ke sekolah setiap pagi. Karena menurut hasil identifikasi kemarin bersama wali kelas, Robi ini tinggalnya dengan kakak, ya kan? Tinggal dengan kakak, kemudian kakak juga bekerja juga, ya, jaga toko atau swalayan di pasar. Ya. Bapak juga ada tugas yang jauh di daerah-daerah yang terpencil. Benar ya, Bapak TNI ya? Ya. Kemudian Mama juga adalah wirausaha yang juga hasil-hasil jualannya itu dibawa ke daerah-daerah yang ini. Jadi selama ini tinggal di asrama dengan kakak. Yang benar ya? Ya. Itu kan. Nah, tentunya Ustadz lihat secara internal lingkungan itu kurangnya ada dukungan dari keluarga. Ya. Seharusnya Robi harus ada dalam pengawasan orang dewasa, terutama orang tua. Ya. Ada faktor eksternal juga terkait dengan ketidakhadiran Robi di sekolah. Ya. Dari teman ini kadang teman yang juga sering bolos, teman yang suka simpan api sekolah. Nah, itu bisa memunculkan faktor-faktor yang menyebabkan orang nanti yang masuk sekolah. Gitu. Kemudian mungkin ada akses transportasi. Kalau jarak dari sini ke asrama Kodim berapa? Sekitar berapa kilo? 1 kilo dari sekolah? Sekitar 3 kilo. Ya. Berarti kan harus sudah memastikan waktu yang tepat, jam berapa harus keluar, memastikan harus naik ojek. Ya, selama ini naik ojek kan naik oto. Naik oto. Ya, harus memastikan waktunya yang tepat. Nah, mungkin kondisi juga cuaca, kalau hujan juga itu juga bisa nanti menyebabkan Robi juga akan bisa malas untuk datang ke sekolah. Ya. Nah, ada dampak negatif juga yang nanti Robi tidak ada dalam lingkungan sekolah. Ya, dampak negatif yang pertama itu dampak akademik. Ya.
Dampak akademik itu apa saja? Dampak yang nanti ketinggalan materi pelajaran, penurunan nilai akademik, nilai-nilai proses yang nanti bersama guru mata pelajaran, pasti akan nilainya kurang. Nah, tentunya kesulitan juga, Robi juga nanti akan mengalami kesulitan untuk pembelajaran selanjutnya. Karena sudah ketinggalan, hari ini saya masuk, besok saya masuk. Jadi satu hari saja sudah, berapa hari dalam satu hari guru mata pelajaran masuk di kelas? Sekitar berapa guru mata pelajaran? 4. Setiap hari 4. Ya, selama 1 minggu kalau Robi tidak masuk, berarti 4 mata pelajaran yang nanti Robi akan ketinggalan. Ya. Ya, itu dampak negatif daripada tidak masuk sekolah juga. Ada dampak juga dari sosial, psikologi. Ya, dampaknya itu rasa kepercayaan diri, mengucilkan diri dari pergaulan, meningkatkan rasa cemas dan stres, terbentuknya kebiasaan negatif. Jadi kebiasaan yang negatif ini apa maksudnya? Kebiasaan yang menghindari dari tanggung jawab. Katong sudah merasa bersalah, katong pernah bertanggung jawab untuk orang punya diri sendiri. Nah, ada dampak yang paling penting adalah dampak masa depan. Iya. Ya kan? Masa depan yang nanti peluang untuk melanjutkan ke pendidikan jenjang tinggi, kalau keluar dari SMA ini mungkin cita-cita mau lanjut kuliah, pasti akan dipersulit dengan proses yang Robi jalani di SMA dengan yang pada akhirnya dampak-dampak yang tadi sudah Ustaz jelaskan itu akan mempengaruhi proses ke jenjang lebih tinggi. Ya. Tentunya masa depan kita juga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu juga. Ya. Hilang rasa percaya diri dan tantangan menghadapi tantangan hidup itu ya tidak menantang untuk diri Robi sendiri. Maunya yang instan, mau yang enak-enak saja. Padahal tidak seperti itu. Ya. Oke, sekarang Ustadz sudah dipahami ya maksud Sudah. Ustadz ceritakan terkait dengan dampak-dampak yang nanti mempengaruhi kalau Robi tidak masuk ke sekolah. Ya. Oke. Sedikit lagi dari semua yang tadi Ustadz telah sampaikan itu ya, Ustadz. apa yang sekarang yang menjadi beban di diri Robi, apakah merasa tambah hancur nanti, terpuruk, atau seperti apa mengenai pembelajaran nanti yang ke depan yang nanti Robi akan hadapi? Merasa malu karena tidak mengikuti pelajaran. Nah, Robi harus sadar ya, itu paling penting sekarang untuk Robi, bahwa dampak-dampak yang tadi saya sudah sampaikan itu nanti akan terjadi, dan Robi tentunya tidak akan mau hal itu terjadi untuk diri Robi kan. Ya. Karena otomatis kalau kita berkaca di orang-orang sebelumnya yang tidak sukses itu, mereka itu tidak melalui proses untuk perjalanan mereka dalam berjuang untuk mendapat cita-citanya. Salah satunya ini adalah proses pendidikan, menempuh pendidikan. Coba saat ajar mengajak Robi untuk mengucapkan kalimat dengan lantang. Ya. Kalimatnya seperti ini. Aku mampu bangun pagi dan semangat sekolah untuk masa depanku. Oke? Ya. 1, 2, 3. Aku mampu bangun pagi. Aku mampu bangun pagi. Dan semangat sekolah untuk masa depanku. Dan semangat sekolah untuk masa depanku. Kita ulangi lagi. Aku mampu bangun pagi.
Aku mampu bangun pagi dan semangat sekolah untuk masa depanku. dan semangat sekolah untuk masa depanku. Sekali lagi, Aku mampu bangun pagi untuk semangat ke sekolah untuk masa depanku. ulangi, aku Aku mampu bangun pagi Aku mampu bangun pagi dan semangat sekolah untuk masa depanku. dan semangat sekolah untuk masa depanku. Jangan ragu, bilang kuat. Aku Aku mampu bangun pagi Aku mampu bangun pagi dan semangat sekolah untuk masa depanku. dan semangat sekolah untuk masa depanku. Oke, bagus. Sekarang coba kita ucapkan sekali lagi, uh, seperti kamu benar-benar mempercayainya. Sekali lagi, oke? Ya. 1, 2, 3. Aku mampu bangun pagi Aku mampu bangun pagi dan semangat sekolah untuk masa depanku. dan semangat sekolah untuk masa depanku. Coba kepalkan tangan. Aku mampu bangun pagi Aku mampu bangun pagi dan semangat sekolah untuk masa depanku. dan semangat sekolah untuk masa depanku. Oke, baik. Sekarang Ustadz berikan apresiasi untuk Robi, Ya. sudah menyatakan sikap aku mampu bangun pagi dan semangat sekolah untuk masa depan. Ya. Oke. Sekarang ada lembar kerja jadi lembar kerja ini self talk positif. Ya, Ustadz nanti print dan nanti Robi isi, ya. Ya. Jadi saya selaku guru BK, selaku konseling, mencoba untuk mengafirmasi positif, ya, dari suara tadi yang kita sampaikan bersama-sama. Apakah penuh keyakinan di hadapan Ustadz selaku konselor? Nah, sekarang lembar kerja ini coba kamu tulis, ya, nama kelas, ya, tanggal hari ini hari Senin tanggal 25 Agustus 2020. Tolong ditulis. Lalu luangkan semua self talk positif yang ada di diri Robi. Oke. Oke. Sekarang coba Robi baca hasil lembar kerja self talk positif yang Robi kerjakan. Pikiran negatif yang muncul awalnya tadi ada di diri Robi, ya kan? Terkonfirmasi bahwa positif, penggantinya harus apa gitu. Jadi afirmasinya itu apa yang nanti harus Robi lakukan. Coba dibaca. Aku terlalu lemas untuk bangun. Afirmasinya, Tubuhku kuat, aku pasti bisa bangun dan menyambut hari baru. oke. Berikutnya, Sekolah itu membosankan. Di sekolah ada teman-teman dan pelajaran yang suatu hari akan berguna untuk cita-citaku. oke. Berikutnya, Gak ada gunanya juga aku masuk. Setiap langkah ke sekolah adalah investasi untuk masa depanku yang lebih baik. coba sekali lagi Robi membacakan afirmasi positif saja. Jangan hilangkan itu yang namanya negatifnya. Ya, afirmasi positifnya yang harus Robi harus percaya diri bahwa beta itu bisa. Oke, silakan afirmasi positif yang harus Robi utarakan dengan lantang, dengan Tubuhku kuat, aku pasti bisa bangun dan menyambut hari baru. Di sekolah teman-teman dan pelajaran yang suatu hari akan berguna untuk cita-citaku. Setiap langkah ke sekolah adalah investasi untuk masa depanku yang lebih baik. Bagus sekali. Oke. Sekarang coba saat mengajak Robi untuk tutup mata, ya, tutup mata sejenak, jangan pakai tangan, tutup mata saja, lalu relax, ya, tutup mata, relax, ya, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan, tetap tutup mata,
bayangkan ya, kalau kakakmu melihat rapot kamu di akhir semester itu dengan nilai yang bagus. Tentunya pasti dia akan bangga dan bilang, ini hadiah untuk kamu karena rajin ke sekolah. Apa yang Robi rasakan sekarang dari perkataan Ustaz tadi? Senang. Senang. Coba Robi, coba tarik nafas lagi dalam-dalam sekali lagi. Keluarkan. Coba Robi bayangkan kalau sedang ada terima rapot di akhir semester, lihat nilai yang bagus-bagus. Rasakan perasaan bangga itu. Coba Robi rasakan perasaan bangga itu. Bangga kasih. Bangga. Bangga. Coba lagi Robi membayangkan wajah ayah dan ibu yang tersenyum lega dan bangga melihat Robi rajin ke sekolah dan mendapat nilai yang sempurna. Coba bayangkan itu. Ya. Robi bangga kasih. Bangga. Robi bangga. Coba Robi sekali lagi Robi membayangkan diri Robi kalau bisa sesuatu atau melakukan hobi yang kamu suka karena hadiah dari kakak atas prestasimu. Coba Robi bayangkan ada orang-orang yang menyayangi kita yang nanti akan memberikan kita hadiah karena prestasi kita. Coba Robi bayangkan dan coba Robi rasakan perasaannya gimana. Senang. Senang. Coba angka muka lihat Ustaz, gimana perasaan Robi. Senang. 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 Karena dalam nilai-nilai positif itu mengafirmasi nilai positif itu pasti akan membahagiakan orang lain. Ya. Apalagi orang-orang terdekat. Ya. Robi jangan menyerah. Ya. Ya. Harus lawan diri. Ya. Harus lawan yang negatif-negatif tadi dalam diri Robi. Robi bisa menjadi orang yang membanggakan bagi kakak, bagi keluarga, bagi Ya. orang tua dan lingkungan Robi itu sendiri. Hah? Ya. Coba senyum dulu. Mantap. Jadi perasaan bangga itu akan jadi bahan bakar untuk Robi sekarang ya. Ya. Membakar semangat untuk Robi sekarang. Ya. Nah, menurut Robi idealnya kalau bangun pagi itu, kalau siang terburu-buru itu, kalau mau pergi sekolah itu kira-kira jam berapa? Sangat susah. Hah? Masuk. Ya kira-kira jam berapa? Robi kalau membayangkan sekarang itu dengan hati yang senang sekarang ini, Robi bayangkan seharusnya beta itu bangun pagi itu jam berapa? 6. Jam 6. Jadi habis mandi, mungkin sholat langsung siap ganti langsung berangkat siap juga. Ya. Ya itu kan yang hal yang positif yang harus Robi harus siapkan dan tanamkan dalam diri Robi. Ya kan? Ya. Ya. Kalau sekitar jam 5.30 setengah 6 begitu, Ya. bisa nggak sih? Bisa. Nah, kira-kira kalau Robi bangun pertama yang Robi harus lakukan itu apa? Pertama di setengah 6 itu. Hmm. Hmm? Harus kuat banget. Ya harus bangun sih karena cukup bangun nih karena sudah ada uh, pembakar semangat tadi untuk beta harus mengejar cita-cita beta, beta harus membanggakan orang tua. Ya. Ya, Ya. nah sekarang Ustaz mau tanya kira-kira pertama kalau bangun coba rasakan pertama bangun itu untuk membunuh rasa malas tadi itu kira-kira apa yang pertama harus Robi lakukan? Niat. Ya, pertama-tama ini buka jendela supaya Ya. udara segar itu dia datang. Ya. Atau bagaimana? Kalau menurut Robi, Cuci muka. cuci muka, Ya. lalu Lalu mandi. mandi. Ya. Setelah mandi, Sholat. sholat. Setelah sholat, Berganti. ganti pakaian Sekolah. sekolah. Terus Pergi ke sekolah. ya, tunggu auto, Menjalani pelajaran. lalu kemudian langsung ke sekolah. Ya. Berarti tiba itu kira-kira kalau sekolah aktif itu mulai dari jam berapa? Pembelajaran mulai itu dari jam berapa? 7.25. 7.25.
yang sebelumnya ada apel pagi mulai start dari jam 7, Ya. ya kan? Ya. Kemudian apel pagi waktu kalau ada program uh, apa tadarus Quran, ada juga program senam. Berarti kan proses-proses itu mulai start dari jam 7. Berarti harus Ruby memastikan diri bahwa harus datang ke sekolah itu jam 7. Ya. Mulai dari setengah 6 sampai jam 7 itu harus Ruby pastikan bahwa ada dengan sadar, ada untuk mempersiapkan diri untuk berusaha, berjuang untuk menggapai cita-cita. Ya. Oke. Jadi saya senang ide yang bagus apa yang disampaikan oleh Ruby tadi. Ya. Bagaimana kalau kita buat kontrak? Ya. Mau keseng? Mau. Ustadz mau menawarkan kontrak itu minimal dalam satu minggu itu 5 hari lah. Ya. Aktif. Ya. Hah? Ya. Siap? Deal? Siap. Deal? Deal. Deal. Jadi begini. Ada tentunya ada hadiah dan ada konsekuensi. Ya. Ustadz akan berikan hadiah Ya. kepada Robi. Ya. Dan kalau Robi melanggar berarti ada kena konsekuensinya apa? Harus Tetap ke sekolah. Hah? Sekolah belajar. Ya, ada konsekuensinya. Tetap nanti Ustadz secara apa? Sesuai dengan aturan atau tertib madrasah. Ya. Apabila Robi ini kan sudah menambah poin pelanggaran disiplin itu waktu itu poinnya itu sudah 10. Bagaimana Ya. kalau Ustadz kasih nanti kalau uh, dalam 1 minggu 5 hari itu Robi bisa mampu dan Ustadz kasih berikan poin, ya, mengurangi poin Ya. pelanggaran disiplin. Bagaimana? Setuju. Oke? Ya. Oke. Mari kita buat. Tunggu ya. Ya. Mumpung Ustadz sudah punya format untuk persiapan menyusun rencana jadwal kegiatan bangun pagi Robi. Ya. Kemudian kontrak berlaku dengan reward dan konsekuensi. Ya. Ya. Ini jadwal kegiatan pagi Robi. Ya. Nanti Robi kita sepakati. Oke. Sekarang ini coba jadwal kegiatan bangun pagi. Coba waktu yang mau disepakati itu jam berapa sampai berangkat ke sekolah. Ya. Coba ditulis ini waktu-waktunya. Jadwal kegiatan mulai dari proses bangun yang tadi sudah kita sepakati, kita bicarakan. Coba ditulis waktu-waktunya. Ya, jangan dicentang dulu. Nanti kalau ini sudah lalui, nanti dicentang. Ya. Oke, setiap hari nanti jadwal kegiatan pagi ini nanti sama-sama nanti kita evaluasi bersama-sama. Ya. Nanti besok Ustadz lihat, oh iya betul, Ya. berarti Robi sudah melakukan ini. Lalu nanti proses terus selama 5 hari. Ya. Kita akan centang, oh ya ini jam berapa. Kalau ada sedikit bergeser, saya apa-apa. Tapi Ustadz harap Robi berhasil sampai di titik-titik yang waktu yang kita sepakati ini. Ya. Eh? Ya. Oke. Sekarang ini adalah kontrak perilaku yang nanti kita sama-sama tanda tangani. Oke. Kemudian target perilaku saya nama kamu Robi, ya. Oke. Coba sambil dibaca sambil diisi. Daftar ke perilaku. Saya Muhammad Yusuf Mandra berjanji untuk hadir di sekolah setiap hari. Tepat waktu selama 5 hari dalam 1 minggu, Senin sampai Jumat. 2 reward hadiah. Jika target tercapai, saya berhasil target di atas dalam 1 minggu, saya berhak mendapatkan
mengurangi poin pelanggaran disiplin waktu 5 poin, pujian dan apresiasi dari konselor dari wali kelas. Nilainya diajak makan siang atau makan sore oleh kakak di akhir pekan. Konsekuensi jika target tidak Baca tercapai, pelan-pelan saja. jika saya tidak memenuhi target, saya bersedia menerima konsekuensi Konsekuensi mengurangi waktu bermain game atau HP sebanyak 1 jam setiap hari selama minggu berikutnya. 6 poin pelanggaran disiplin waktu 5 poin. Waktu tersebut akan digunakan untuk belajar membantu membersihkan rumah. Kontrak ini berlaku mulai tanggal ya, tanggal hari ini 25 sampai tanggal berapa? 1 Tanggal 1. Tanggal 1 September. September. Bulan 9 toh? Ya, Oke. Oke, bertanda tangan di sini. Oke. ya, Kita sepakat ya? sepakat. Kontrak ini tuh? Ya, Kamu menyetujui dan berjanji akan menjalankan kontrak ini dengan sesungguh-sungguhnya kan? ya, Oke. Saya juga selaku konselor akan memastikan Robi untuk bersama-sama berjuang untuk melawan ya, ya ya, yang Robi hadapi sekarang ini. ya, Oke? ya, Oke. Sekarang mungkin hampir selesai kegiatan konseling individu. ya, Ustadz percaya ya, Robi bisa. ya, Nanti insya Allah kita akan sama-sama akan evaluasi minggu depan. ya, Jangan sungkan untuk menghubungi Ustadz ya, jika ada kesulitan dalam proses ya, kontrak ini. ya, Mari kita sama-sama tutup dengan ya, doa, sama kita tutup dengan ya, kafaratul majelis. ya, Ya, subhanakallahumma wa hamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tetap semangat. Ya, Oke. Ustaz. Oke. Ya, Mantap ya. Tetap yang rajin ya. ya, Ustaz. Ya. Oke.